Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Kali ini masih tetap terkait dengan indikator Kabupaten Kuta Layak Anak yang masuk dalam klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Informasi ini bersumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai penanggung jawab pengembangan Kabupaten Kuta Layak Anak di seluruh Indonesia. Indikator 8 Kabupaten Kuta Layak Anak itu terkait dengan tersedianya lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua dan keluarga. Apa saja informasi yang perlu kita gali? Kita perlu persiapkan terkait dengan indikator 8 ini. Pertama adalah, apakah ada pusat pembelajaran keluarga atau puspaga atau layanan keluarga dengan psikolog sejenisnya? Pilihan jawabannya ada 2, ya atau tidak. Jika ya, berapakah perbandingan jumlah lembaga konsultasi? Sebutkan masing-masing jumlahnya selama 2 tahun terakhir pada catatan. Untuk pilihan A, jumlahnya pada tahun sebelumnya lebih besar daripada tahun sekarang. Pilihan kedua, tahun sebelumnya lebih kecil dari tahun sekarang. Ini harus dibuktikan dengan catatan yang kita sudah berikan dalam bentuk grafik atau laporan dokumen. Kedua, apakah ada peraturan atau kebijakan daerah tentang lembaga konsultasi keluarga? Pilihan jawabannya ada 2, ya atau tidak. Jika ya, apa bentuknya? A, peraturan daerah. B, peraturan atau keputusan atau instruksi atau surat edaran bupati atau wali kota. Di catatan itu kita tunjukkan pasal yang menekankan terkait dengan lembaga konsultasi keluarga. Selanjutnya, apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan atau program atau kegiatan terkait dengan lembaga konsultasi keluarga? Pilihan jawabannya ada 2, ya atau tidak. Jika ya, alokasinya bersumber dari APBD lebih besar dari APBN atau APBD lebih kecil dari APBN. Ini semua harus dibuktikan dengan dokumen anggaran. Lalu, apakah lembaga konsultasi keluarga dimanfaatkan oleh orang tua dan atau keluarga? Jika iya, berapa jumlah orang tua yang memanfaatkan fasilitas ini? Ini yang kemudian kita lebih dapat buktikan dengan kita lampirkan grafik atau tabel terkait dengan jumlah orang tua yang memanfaatkan lembaga konsultasi keluarga atau puspaga. Kemudian, apakah sumber daya pada puspaga, LK3, LPKS, PPKS, BKB, BKR atau sejenisnya telah dilatih konvensi hak anak? Ini bisa kita tanyakan informasi ini lebih detail ke masing-masing lembaga yang mengampuh lembaga yang dimaksud. Ada 2 pilihan, ya atau tidak. Nah, jika ya, apa lembaga penyelenggaranya? Yaitu pemerintah daerah atau pusat. Kemudian, selalu buktikan dengan foto, sertifikat, dan laporan pelatihan konvensi anak lengkap dengan jadwal pelatihan. Selanjutnya, apakah ada keikutsertaan forum anak atau kelompok anak dalam lembaga konsultasi keluarga? Pilihannya bisa 2 jawaban, ya atau tidak. Jika ya, apa bentuk keikutsertaannya mereka? Ada 2 pilihan, sebagai pelopor atau sebagai pelapor. Kita
buktikan kegiatan dari forum anak itu, keikutsertaan mereka itu sebagai pelopor dalam bentuk apa, dan kalau sebagai pelopor bagaimana. Kemudian, apakah ada kemitraan antar organisasi perangkat daerah terkait dalam program Puspaga, LK3, LPKS, PPKS, BKB, BKR, atau sejenisnya? Dua pilihan, ya atau tidak. Jika ya, apa perannya? Yaitu OPD melakukan sosialisasi atau penyediaan sumber daya manusia atau prasarana dan sarana. Catatannya, sebutkan OPD dan perannya. Bisa saja itu dalam bentuk tabel yang detail, misalnya OPDA perannya apa di dalam terkait dengan pengembangan lembaga-lembaga yang kita maksudkan. Selanjutnya, apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat dalam lembaga konsultasi keluarga? Pilihan jawabannya ada dua, ya atau tidak. Jika ya, apa perannya? Apakah lembaga masyarakat itu melakukan sosialisasi atau menyediakan sumber daya manusia atau memberikan bentuk pendanaan atau penyediaan sarana prasarana? Ini juga harus dibuktikan dengan laporan, sebutkan lembaga masyarakat yang dimaksud dan peran-perannya apa. Selanjutnya, apakah ada kemitraan dengan dunia usaha dalam lembaga konsultasi keluarga? Pilihan jawabannya ada dua, ya atau tidak. Jika ya, apa perannya? Yaitu melakukan sosialisasi, penyediaan sumber daya manusia, baik itu sebagai relawan atau apapun bentuknya, kemudian pendanaan dan pemberian prasarana atau penyediaan prasarana dan sarana. Ini juga kita bisa identifikasi dalam bentuk tabel. Kita sebutkan nama dunia usahanya, lalu peran-peran mereka itu apa. Selanjutnya adalah apakah ada kemitraan dengan media dalam lembaga konsultasi keluarga? Seperti indikator-indikator sebelumnya, pertanyaan ini juga muncul dengan dua pilihan jawaban, ya atau tidak. Jika ya, apa perannya? Pemberitaankah? Atau pelatihankah? Atau melakukan promosi terkait dengan kehadiran lembaga konsultasi keluarga di daerah ibu bapa, baik itu di tingkat kabupaten kota, di kecamatan atau di desa kelurahan. Lalu juga jangan lupa Bapak Ibu, pada saat proses evaluasi nanti yang akan kita laporkan ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu, nama dan peran dari masing-masing media. Lalu kemudian, apakah terjadi sinergi antar program Puspaga, LK3, LPKS, PPKS, BKB, BKR atau sejenisnya dalam memberikan layanan? Pilihan jawabannya juga ada dua, yaitu ya atau tidak. Jika ya, apa mekanisme sinergi yang dilakukan? Bisa saja dalam bentuk A, rapat atau forum koordinasi. Kedua, mekanisme rujukan atau penempatan petugas di masing-masing lembaga, atau sharing data atau informasi. Ini semua harus kita buktikan dengan foto dan notulen laporan. Dan yang terakhir, ini otomatis adalah terkait dengan apakah ada program inovasi untuk pengembangan Puspaga, LK3S, LPKS, PPKS, BKB, BKR, dan sejenisnya. Ada dua pilihan, ya atau tidak. Jika ya, apa bentuk inovasinya? Dalam bentuk produkkah, metode, atau teknologi? Buktikan bahwa inovasi itu
telah dipublikasikan melalui media cetak maupun elektronik dan atau mendapatkan penghargaan minimal dari bupati atau wali kota. Ini Ibu Bapak menjadi sangat penting terkait dengan informasi indikator 8 Kabupaten Kota Layanan Anak, yaitu tersedia lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua atau keluarga. Ibu Bapak yang mengetahui informasi ini, ambil bagian, baik itu Bapak Ibu sebagai orang yang bekerja di dinas pemerintah daerah atau organisasi perangkat daerah atau aktif di lembaga masyarakat atau aktif di dunia usaha maupun aktif di lembaga media. Dan yang paling penting juga sebagai ayah ibu bapak juga, tolong mendorong anak-anaknya aktif di forum anak, terutama terkait dengan sebagai pelopor ataupun pelapor. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga ibu bapak dapat mengecek kembali lagi apakah kabupaten kota di mana ibu tempati itu sudah layak anak atau tidak dari indikator 8, yaitu tersedia lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua atau keluarga. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.